Seandainya kita sepakat semua agama kitabnya dibakar, file-file yang ada di komputer semua di-delete, kemudian cepet-cepetan ngumpul lagi, nggak akan ada yang memenangkan Islam. Ya'lu wala yu'la alai. Apa intinya itu? Kalau habis baca Al-Quran, Bu, jangan lupa berdoa. Jangan shadaqallahul azim plek ditekek boten. Tapi manfaatkan untuk berdoa. Ya Allah, muka-muka aku iso nyaur utang bi barakatil Quran. Ya Allah, muka-muka anakku sukses kabeh bi barakatil Quran. Ya Allah, muka-muka bojoku gak ilang bi barakatil Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya kurang nyaman duduk di sini, kepinginnya di sana. Tapi katanya ini sudah disetting ya, gimana ya, harus manut sama panitia. Ngapunten nggih Pak Gusti. Tema yang saya terima adalah bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Ibu-ibu walaupun di HP sudah ada Al-Qur'annya, tetap beli Al-Qur'an. Duh, apa enggak boleh Pak baca Al-Qur'an pakai HP? Siapa yang melarang? Cuma persoalannya orientasi orang Islam itu, bagaimana yang kita lakukan ini bisa kita petik di surga. Loh, apa tidak bisa HP? Bisa. Tapi nanti kalau dijadikan saksi itu bingung. Ini si fulan ini dulu rajin baca Al-Quran, baca karena nggak hafal kayak Ustadz Sarbini, tidak hafal, membaca. Siapa saksinya? Kalau mushaf yang kita baca, mushaf datang rupa per huruf yang kita baca. Ma'akulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Diganjari kita itu bukan bismillahirrahmanirrahim siji, boten. Tapi ba dewe, alif dewe, sin dewe, mim dewe, banyak. Dan itu nanti yang datang menjadi saksi. Lah kalau yang dibaca nanti HP, itu bingung karena di HP itu juga kadang-kadang kita nggak menginginkan tapi grup mengirimkan. Saya ulangi ya, kadang-kadang kita tidak menginginkan tapi grup mengirimkan. Mengirimkan apa? Yo ada gambar melon, ya ada gambar tempe, ya kayak gitu-gitu. Jadi HP itu boleh tapi nggak afdol. Kalau afdol ini Al-Quran. Dan Al-Quran ini kekuatan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kan kalau kita lihat di video itu, kalau habis baca Al-Quran kemudian dicium, ada yang menanyakan kalau hadisnya, kalau dalile gitu. Orang yang menanyakan seperti itu jelas nggak mau sejarah, sehingga nggak tahu apa itu tarikh tasyri', sejarah diberlakukannya hukum, tidak tahu bagaimana usul fiqh, bagaimana qawaidul fikih, bagaimana pengambilan hukum itu dibuat, sehingga bertanya, Nabi nggak contohkan, mana dalilnya, buat apa dicium? Gitu kan. Lah pada saat Rasulullah ada itu Al-Qur'an mushaf, ibu ini sebutannya mushaf Bu ya, mushaf Al-Quran. Al-Quran yang sejati mana? Al-Quran qadim wahyu minulya, tanpa tinulis bisa diwaca, iku wejangan guru waskita den tancepake ning jero dodo. Maksudnya dihafalkan, itu yang Al-Quran. Waktu Rasulullah dapat wahyu,
Ayo sahabat-sahabat sing iso nulis ditulis ya. Tapi orang Arab itu rata-rata hafalannya kuat, tapi gak iso nulis, buta huruf itu kebanyakan waktu itu. Nah, memang dibentuk seperti itu oleh Allah sebagai bukti kebenaran Islam. Al-Quran ini bukti kebenaran Islam. Maka teman-teman saya banyak yang mohon maaf non-muslim Cina. Mereka ngelokno Nabi Muhammad tukang ini, tapi mereka patah dan tidak bisa ngomong itu ketika kita sebut Al-Quran. Apakah kitabmu benar? Benar. Wong Islam sendiri mengakui kok, beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Berarti Injil kan benar. Ya tapi gak asli. Nek asli, sing asli, ku iso diapalno. Kalau sampai detik ini ribuan bahkan jutaan orang bisa menghafal Al-Quran, mulai awal sampai akhir gak salah belas, gak kurang titik, gak kurang komai. Ini bukti bahwa Al-Quran itu benar. Apakah kita panjenengan bisa seperti itu? Gak bisa kan? Nah ini bukti. Seandainya kita sepakat semua agama kitabnya dibakar, file-file yang ada di komputer semua di-delete, kemudian cepet-cepetan ngumpul lagi, gak akan ada yang memenangkan Islam. Ya'lu wala yu'la alai. Ini Al-Quran kebenaran Islam. Udah menang Musa, gak bisa ngomong. Hanya saja faktor hidayah kemudian mereka masih ngeyel. Maka Al-Quran ini Bu, mari dibaca. Anak-anak kita kalau bisa udah mulai Ramadan ini kita refresh lagi gaya orang Islam tempo dulu itu supaya terus kita jalankan. Bagaimana habis maghrib sampai isya itu yang berbunyi adalah Al-Quran di rumah-rumah kita. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Sinari rumahmu itu supaya genah anak-anak kita, suami kita, istri kita, anggota di dalam rumah itu bercahaya binuril Quran. Kalau habis baca Al-Quran jangan lupa berdoa Bu. Hadis sahih. Namine niku Usaid ibnu Hudzair, sahabat Rasulullah niku. Piyambake niku ngingoni kuda jaran. Basa kromoe jaran niku napa nggih? Napa bagus? Wis kuda ngoten nggih. Hudzair niki maos Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dadanan jarane niku ngringkik. Begadak-begadak. Nek meneng jarane anteng. Nek diwaca meneh ngono meneh. Nglonjak-nglonjak meneh. Nek meneng jarane anteng. Penasaran. Karena fakhasyitu an tata'a Yahya. Aku wedi engko jarane iku ngideki Yahya. Yahya niku sahabate, konco ya teman-teman ngingoni kuda tadi. Aku engko nek gak marana Yahya iso-iso kuda iku ngideki Yahya. Laksakno, wis nasibe melarat diideki jaran. Wis nasibe melarat wayahe maca Quran turu ae ngaten. Parani. Ternyata yang dilihat bukan Yahya fokusnya, tapi terhadap fa iza mongko dumadaan mithlu dzulli. Ono koyo meko fauqa ra'si nok dhuwur siraku. Fiha iku ono ing dalem meko amthalus suruj, koyo lentang, koyo sinar. Harajat fil jawi, bareng tak parani ngado sampai gak ketok. Esuk aku sowan Rasulullah. Gak lah pokoknya intine. Sanjangi Rasulullah. Lapo kok gak sampean terusno? Sebab kaumpama sampean terusno, ya, tilkal malaikah iku mono malaikat. Ini dawuh Rasulullah. Hadis sahih. Bene kok sing ana sing titik-titik kepengin sahih nih. Tilkal malaikat kana tastami'u laka. Kanat ono sapa malaikat iku tastami'u ngrungokake laka maring sira sing maca Al-Qur'an. Artinya napa? Nek dhewek maos Al-Qur'an, malaikat pasti datang mendengarkan. Ya. Kula terusaken, walau qara'ta
seumpama sampean gelem maca terus la asbahat yarahan nasu ma tastatiru minhum. Seumpama sampean maca terus pasti kebuka rahasia kaya apa malaikat sing sak temene iku mau. Sayang sampean gak terus. Kaya nek versi Jawa critoi kaya Joko Tarub. Saumpama pari sing dimasak iku mau kok gak sampean buka, telung pari wae iso bikin wareg. Mirip-mirip ngoten. Karena malaikat itu sebagaimana kalau kita kajian-kajian Islam begini, itu malaikat datang, Bu. Napa malih subuh? Subuh saat gilirane malaikat bengi mek malaikat awan. Dados enten mriki niku bakas Al-Qur'an yo malaikate teko, bakas agama malaikate teko. Insyaallah. Nah, kenapa? Apa intinya itu? Kalau habis baca Al-Qur'an, Bu, jangan lupa berdoa. Jangan shadaqallahul azim plek ditekek mboten. Tapi manfaatkan untuk berdoa. Ya Allah, muka-muka aku iso nyaur utang bi barakatil Quran. Ya Allah, muka-muka anakku sukses kabeh bi barakatil Quran. Ya Allah, muka-muka bojoku gak ilang bi barakatil Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten. Cekap nggih? Nggih. Semoga bisa silaturahim lagi. Tapi intinya jauhi Rasulullah. Rong wasiat, loro wasiat, selagine wong iku gujekan nang loro wasiat iki, insyaallah gak bakal tersesat selamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnatur Rasul. Al-Qur'an dan hadis. Maka dibantah sama orang, lu kan jelas Al-Qur'an dan hadis, kenapa masih pakai hukum yang lain? Nah, ya karena hukum berkembang. Karena hukum berkembang, kita Ahlussunnah wal Jamaah ikut pengambilan hukum berdasarkan ijma' dan qiyas. Ngambung Al-Qur'an kan hadise. Karena memang pada saat Rasulullah ada, mushaf ini belum ada. Mushaf ini mulai ada saat ada peperangan merangi orang murtad. Ada hufat 70 hufat meninggal dunia di masa Abu Bakar. Sayyidina Umar sing cerdas. Abu Bakar, kita harus melakukan langkah penyelamatan. Sebab apa? Nah, nek hufat iki dipateni kabeh lah ilang Al-Qur'an. Lah ayo nulis. Ayo ditulis. Jarine Abu Bakar, ojo bid'ah. Lho ngoten ya Abu Bakar, ojo bid'ah. Rasulullah gak tahu ngongkon. Jare Sayyidina Umar, tahu. Ayo pas datang wahyu, ayo sing iso nulis tulisan. Sama hukumnya lho kan. Sayyidina Umar ngambil kias. Memang Rasulullah tulisan Al-Qur'an enggak, tapi saat ada wahyu, ayo sing ngapalno, sing iso nulis. Nah, niku Nabi Muhammad. Dasar itu langsung, oh iya, kalau gitu kita mulai. Penulisan dimulai saat Sayyidina Abu Bakar. Begitu ditulis, gak ono harokate. Kalau orang yang bilang katanya ngajine langsung nang Rasulullah, gak gelem melu ulama, ya golek ono Al-Qur'an sing gak ate harokat. Enggak ada harokatnya. Karena ada perbedaan, nduk kono kok diwaca ngono, nduk kono diwaca ngono. Akhirnya Sayyidina Utsman menyelamatkan harus dengan Rasul Utsmani. Bid'ah enggak bid'ah, karena itu mendukung penyempurnaan syariat. Ngoten nggih? Itu saja. Kula niku bahaya kalau ngomong suwi-suwi kok ngarai muncul kaya wong orasi. Mboten saged kalem kados Ustaz Sarbini ngono. Ustaz Sarbini maca Al-Qur'an niku ngoten Bu, nek milih mantu niku sampean delok, sampean ngongkon maca Al-Qur'an. Ndi Nduk? Calon bojomu Nduk. Niki Bu, kene maca Al-Qur'an sak juz. Nek rong lembar dereng konangan, tapi nek sak juz ten mriku kita saged menilai bocah iki wateke kaya apa. Nek maca Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wateke gak ado ambek gayahe mau. Tapi nek kalem kados Pak Sarbini, gayahe ya ngono iku, wateke ya ngono iku, kaleme ya ngono iku. Pak Sarbini sampean bentak-bentak, ampun ngoten ta, ngoten. Lah dene carane ngetes mantu mbek Al-Qur'an, Bu. Ojo endi mantumu, calon mantuku. Endi nggawa apa rene? Saking kepingine supaya calon bojone diterima ambek
ibune sing lanang dibiayai. Sampean nggawa motor bak sampean beli kulkas, kayak ono mesin cuci, kayak ono ngene, gawe nglamar aku, sampean pasti diterima. Padahal iku duit teko sing wedok. Akhirnya padha ibu-ibu nih wis dari berangkatnya gak bener, akhirnya gak bener. Dewek nek bahas tentang Al-Qur'an luar biasa. Wis sakjane kuwatan nek bahas masalah Al-Qur'an, mugi-mugi manfaat. Kula nyuwun ngapunten, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.